Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 19142171 dari kelas Perbankan Syariah semester 3 kelas E. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Adapun dampak buruk dari riba dalam perekonomian, yang pertama menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Yang kedua, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan yang nyata kepada masyarakat. Yang ketiga, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan yang keempat, tingkat bunga yang tinggi menimbulkan minat untuk berinvestasi masyarakat itu menurun atau rendah. Itu dampak buruk dari maisir atau perjudian bagi perekonomian. Yang pertama, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan kedengkian. Karena memang dalam perjudian itu pasti ada yang menang dan juga yang kalah. Nah, di antara yang menang dan yang kalah ini pasti ada kedengkian atau percekcokan. Terutama yang kalah nih, dia tidak mau merasa atau mengakui kekalahan dan juga pasti ada rasa dengki terhadap yang menang itu sendiri. Kemudian yang kedua, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Contohnya korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu dampak buruk dari riba dan juga maisir atau perjudian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk terbaru dari bank yang diawasinya. Selanjutnya, fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional sesuai dengan nomor 02/DSN/MUI/4 Romawi/2000 tentang tabungan. Fatwa yang pertama yaitu tabungan ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan dengan syariat Islam, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kemudian yang kedua, yaitu tabungan yang dibenarkan dalam syariat Islam, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Kemudian fatwa yang kedua, yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau yang mengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan orang lain atau pihak lain. Kemudian yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Kemudian yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dan fatwa yang ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpan bisa diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali pihak bank secara sukarela ingin memberikan kepada nasabah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apa aja sih akad dari produk tabungan bank syariah? Yang pertama, akad mudharabah atau akad kerjasama, dan yang kedua yaitu akad wadi'ah atau akad untuk menitipkan.
Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. adapun kendala dari pengembangan Baitul Mal wa Tamwil itu ada 3 aspek. Yang pertama, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengerahkan pengelola untuk berorientasi pada persoalan bisnis. Yang kedua, BMT cenderung menjadi Baitul Tanwil daripada Baitul Mal. Jadi ada ketimpangan sedikit ya, kecacatan sedikit. Padahal namanya Baitul Mal wa Tanwil, jadi harus seimbang. Tapi di sini cenderung menjadi Baitul Tanwil saja. Yang ketiga, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT itu sendiri dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu kendala pengembangan Baitul Mal wa Tanwil. Kemudian pertanyaan yang keempat atau yang terakhir adalah, sebutkan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam asuransi syariah itu adalah hal yang diwajibkan atau keharusan. Kemudian yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takaful atau tolong-menolong. Sedangkan prinsip konvensional yaitu tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dana yang terkumpul dari nasabah. Perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan menggunakan sistem bunga. Perbedaan yang keempat yaitu premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Nah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah saja untuk pengelolanya. Sedangkan menurut asuransi konvensional, premi yang terkumpul menjadi milik perusahaan sepenuhnya dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk perbedaan yang kelima yaitu untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaruk seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk saling tolong-menolong jikalau ada peserta yang terkena musibah. Nah, jadi dalam asuransi syariah ini ada dana tabaruk. Jadi dana untuk saling tolong-menolong. Nah, ini diambil dari mana? Dari dana seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk saling tolong-menolong itu. Sedangkan dalam asuransi konvensional, klaim itu dibayarkan yang diambil dari rekening perusahaan. Karena dalam asuransi konvensional itu tidak ada yang namanya dana tabaruk, dan dana preminya itu dikelola sepenuhnya oleh perusahaan. Jadi klaimnya diambil dari rekening ataupun uang dari perusahaan itu sendiri. Kemudian perbedaan yang keenam atau yang terakhir adalah keuntungan investasi dibagi dua antara pemilik dana ataupun nasabah dan juga pengelola dana, dan ini dibagi dua dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi keuntungannya itu pure milik perusahaan. Jika tidak ada klaim ini dalam nasabah itu, maka nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah perbedaan dari asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Demikian pemaparan ataupun jawaban singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada jawaban yang kurang tepat. Itu adalah dari saya pribadi, dan jikalau ada jawaban yang tepat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.